Perkenalkan, nama saya Gerge Ferlian Sihaan, NIM 2018 31080. Di sini saya akan membahas tentang proposal saya dalam usaha Taiti. Nah, dalam proposal saya, dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang apa yang terdapat dalam usaha proposal saya, yaitu startup company dan profil usaha yang ada di dalamnya. Di dalamnya akan terdapat ada analisis, langkah-langkah dalam analisis, serta perbandingan. Di sini saya akan membandingkan juga nanti dengan perusahaan yang setelah saya pilih, seperti perusahaan OLX. Kita masuk ke presentasi saya, Taiti. Nah, di sini saya sudah membuat analisis manajemen, analisis mekanisme kerja, teknologi informasi, alur usaha. Dalam analisis manajemennya, seperti sudah ada dalam planning atau bisa disebut dengan POAC. Dalam planningnya, dalam jangka panjang, saya ingin membangun usaha dengan menciptakan sistem pelayanan elektronik atau mesin untuk melayani pelanggan, terutama untuk sistem keuangan agar mudah mengatur operasional kafe yang sudah ingin didirikan berbagai cabang usaha di dalam beberapa daerah di Jabotabek, agar mudah dijangkau pelanggan dan dikenal banyak orang. Dalam organisasinya, saya mempunyai strukturnya. Dalam pemilik dibagi menjadi 4: bendahara, sekretaris, marketing, kepala produksi. Dalam accountingnya, yaitu langkah pertama yang saya lakukan adalah dia ingin para pelanggannya terus tertarik pada bisnisnya dengan memberikan member card kepada pelanggan, agar pelanggan bisa datang kembali dan merasa puas terhadap bisnisnya. Terutama untuk pelanggan yang masih bersekolah, dengan adanya member card dan harga yang sangat terjangkau, pasti para pelanggan akan senang dan ingin datang kembali. Di sisi lain, dia juga mengadakan promo di setiap hari Jumat pada jam 13.00 sampai 14.00 atau jam 1 sampai jam 2 siang, dengan menggratiskan satu jenis minuman yang disukai pelanggan. Dalam controllingnya, menurut saya, menjaga kualitas makanan adalah prioritas utama dengan kontrol bahan baku berkualitas, mempertahankan yang berjalan baik, serta menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai perkembangan dan kebutuhan pelanggan. Dalam analisis mekanisme kerja, ada strike kekuatan. Dalam strike kekuatan ini mempunyai 3 macam. 1. Menjual Taiti dengan rasa yang nikmat. 2. Harga jual yang terjangkau. 3. Lokasi tempat usaha yang mudah terjangkau. Dalam kelemahan terdapat 2 macam. 1. Persaingan dengan usaha Taiti lainnya yang sudah lebih populer di kalangan masyarakat. 2. Berubahnya minat masyarakat dengan tren minuman baru lainnya. Dalam peluangnya, cuma 1, dengan modal yang cukup dan minat pasar terhadap Taiti yang terus meningkat, melebarkan usaha dengan membuat cabang maupun pengiriman ke luar negeri atau dalam negeri. Yang 4, ancaman. Makin maraknya usaha penjualan Taiti dengan gerobak atau kios-kios di pinggir jalan. Teknologi informasi dalam sosial media. Di sini saya menjual melalui Instagram atau melalui aplikasi Shopee. Alur usahanya. Di sini alur usahanya bisa datang ke lokasi, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, pesanan diterima. Nah, di sini saya akan membandingkan dengan perusahaan yang sudah saya pilih, yaitu perusahaan OLX. Dalam perusahaan OLX, pada tahun 2014 tanggal 20 Mei, Toko Bagus yang merupakan nama awal dari OLX didirikan oleh 2 orang pemuda Belanda, yakni Arnold Sebastian Eck dan Remco Lupkart. Keduanya mendapatkan ide setelah melihat perkembangan positif dari situs Amazon di Amerika Serikat. Melihat potensi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan jumlah penduduk yang besar, membuat keduanya berpikir untuk membuat situs jual beli online yakni tokobagus.com. Dari sinilah sejarah OLX dimulai. Arnold Sebastian Eck merupakan pria asal Belanda yang terlahir di negara yang sama pada tanggal 26 Maret 1980. Ia merupakan lulusan dari Fakultas Teknologi Informasi di James Madison University, Amerika Serikat. Pendiri Toko Bagus ini
mengawali karirnya dengan membuat situs perusahaan sebagai freelance programmer. OLX yang sebelumnya adalah tokobagus.com merupakan situs online classified terbesar di Indonesia. OLX menyediakan media yang mudah, cepat, dan gratis bagi para penjual untuk memasang iklan dan sekaligus bagi pembeli untuk mencari beragam produk barang bekas dan barang baru untuk kebutuhan sehari-hari. Barang yang dapat dicari mulai dari handphone, komputer, perangkat rumah tangga, hingga mobil dan sepeda motor. Produk lainnya yang sudah dirasakan manfaatnya oleh jutaan masyarakat Indonesia masih tetap sama dan tidak berubah, ujar Kepala Operasional olx.co.id, Alif Priyono. Dalam keterangan resminya, aktivitas jual beli dan pemasangan iklan tetap bisa dilakukan seperti biasa. Misi perusahaan akan terus berlanjut yang digambarkan dalam tagline-nya, yaitu cara cepat jual cepat. Dalam perusahaan OLX ini memiliki SWOT, strength, kelemahan, peluang, ancaman. Dalam kekuatan, OLX sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, atau memasang iklan ataupun membeli. Mudah ditemukan di searching. Tidak hanya bisa menjual barang baru, tetapi juga bisa menjual barang bekas yang masih bisa dipergunakan atau dari segi penjual. Dan OLX sudah banyak dikenal banyak orang. Kelemahannya, rawan terjadi penipuan akibat bebasnya memasang iklan. Tampilannya web kurang menarik, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan dipasang pada iklan. Hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, jadi sulit untuk warga negara asing yang ingin mengakses dan bertransaksi. Dalam peluangnya, peluang bagi orang yang ingin berbisnis secara online, menggunakan orang yang ingin menjual barang-barang miliknya, dan lebih mudah dan lebih familiar di masyarakat, jadi banyak pelanggan atau pengunjung yang mengunjungi. Dalam ancamannya itu layanan yang sama, banyak penjual yang tidak jujur, dan rentan terhadap penipuan. Keunggulan teknologi sekarang atau keunggulan teknologi dalam OLX. 1. Hampir semua barang tersedia di OLX. 2. Banyak pilihan barang dari masing-masing penjual. 3. Terdapat fitur filter agar lebih mudah dalam mencari barang. 4. Iklan dilihat oleh banyak orang. 5. Proses jual beli tanpa perantara pihak OLX. Perbandingan web. Di sini ada web dari Instagram OLX dan aplikasi Taiti. OLX seperti ini. Dalam aplikasinya Taiti saya membuat dari aplikasi apa saja, dari Instagram atau dari aplikasi Shopee. Presentasi OLX. Manfaat masyarakat bagi OLX: mudah diakses, memiliki trafik data yang tinggi, pasang iklan secara gratis, bisa menjual berbagai macam barang, baik baru maupun bekas. Oke, terima kasih dari presentasi saya untuk membandingkan antara proposal usaha Taiti dan perusahaan OLX. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.